Silakan, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada siang hari ini kita akan melakukan sidang tertutup atas nama Dian Dewi Oko Putra dengan judul Konsep Pendidikan Anak dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Saudara Dian untuk menyampaikannya. Maksimal 15 menit ya, silakan. Baik, Ustaz. Izin share screen, Ustaz. Ustaz Arbi, nggak bisa di screen. Bisa otomatis semuanya. Host, apa? Bisa semuanya. Silakan. Meskipun bukan host. Oh ya, baik, Ustaz. Izin, Ustaz. Kelihatan, Ustaz? Ya, Ya. silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna. Fi qulubil mu'minin ya. Fi Ya, qulubil mu'minin ya. Bukan iya, Ustaz. mu'min. Coba ulangi. Wallazi ansala sakinata. Fi qulubil mu'min. Lihat, Mu'min. gimana, Ustaz? Fi qulubil mu'minin. Ya fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para asatidz yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, eh, yang sama-sama kita hormati para dewan pembimbing dan penguji pada hari ini. Insya Allah kami akan memaparkan hasil penelitian kami dalam judul tema yang kami angkat, yakni konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Baik, adapun latar belakang yang ingin kami angkat dalam penelitian kami ini, yakni adalah pertama, generasi saat ini tidak memahami makna dalam Gurindam 12 secara tersirat. Jadi sebagaimana dipahami bahwa Raja Ali Haji ini adalah salah seorang ulama, penyair, sastrawan termasyhur, dan beliau merupakan pahlawan nasional yang dari kampung halaman kami, yakni Riau, yang alhamdulillah beliau sudah menjadi pahlawan nasional. Tetapi sebagaimana kami ketahui bahwa Gurindam 12 itu hanya masuk dalam pendidikan kebudayaan Melayu saja, dan anak-anak di sini dalam pembelajaran budaya Melayu itu hanya sebatas menghafal Gurindam 12 tapi tidak paham makna yang tersirat dalam Gurindam 12 pada saat sekarang ini. Bahkan Gurindam 12 saja di beberapa daerah justru sangat diagung-agungkan. Sebagaimana dipahami di Tanjung Pinang juga sangat luar biasa, mereka mengapresiasi. Bahkan kami sudah pernah ke Pulau Penyengat, tempat lahirnya Raja Ali Haji, itu sangat luar biasa sekali. Namun kenyataannya tidak paham makna tersirat dalam Gurindam 12 secara tersirat. Banyak makna-makna dan filosofi-filosofi yang bisa diangkat dalam sajak Gurindam 12 ini. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kami ingin angkat adalah Gurindam 12 tidak menjadi sumber acuan bagi masyarakat khususnya Melayu dan secara umum yakni masyarakat Indonesia. Jadi sumber acuan pada saat sekarang ini tidak lagi Gurindam 12 dan beberapa karangan-karangan para ulama termasyhur di sini. Mereka lebih banyak menjadikan sumber acuan mereka kepada para pemikir-pemikir barat, para pemikir-pemikir yang memang notabene beraliran orientalis. Kemudian yang ketiga, konsep pola asuh yang instan dengan berpedoman kepada media sosial. Jadi generasi milenial sekarang, ibu-ibu zaman now pada saat sekarang ini, ibu-ibu muda kita ini hanya mengandalkan media sosial sebagai landasan pendidikan kepada anak mereka, yaitu mengandalkan
YouTube, kemudian artikel-artikel yang mereka baca, tanpa mereka memang mendalami secara menyeluruh apa-apa saja konsep pendidikan yang lebih signifikan agar goal atau tujuan yang mereka dapatkan dalam pendidikan anak itu lebih maksimal. Itulah tiga latar belakang masalah yang ingin kami angkat dari penelitian kami ini. Selanjutnya, kami mengidentifikasi masalah yang dalam penelitian kami ini, yakni Gurindam 12 banyak mengandung nilai-nilai adab. Namun kenyataannya, lembaga pendidikan dewasa ini tidak mengajarkan Gurindam 12 secara mendalam dalam materi-materi adab. Mereka tidak memasukkan nilai-nilai dari karya Raja Ali Haji Gurindam 12 ini ke dalam pendidikan adab. Tetapi Gurindam 12 ini hanya dimasukkan dalam muatan lokal saja, yakni budaya Melayu, dan itu hanya sebatas pemahaman secara umum saja. Padahal esensi Gurindam 12 ini sangat dalam. Kemudian Raja Ali Haji seyogyanya banyak menulis karya dengan nafas keislaman. Sebagaimana kami tulis ada 15 karya-karya beliau yang sangat termasyhur, Samatul Al-Muhimmat, kemudian Tufatul Nafas, yang sebagaimana Tufatul Nafis inilah kita ketahui bahwa kasus Rempang ya, kami sampai ke Rempang itu landasan acuan masyarakat Rempang adalah kitab Tufatul Nafis yang dikarang oleh Raja Ali Haji sebagai dasar mereka berpijak bahwa tanah Rempang adalah tanah leluhur mereka, dan itu ditulis oleh Raja Ali Haji. Kemudian banyak karya-karya beliau yang menjadi sumber acuan. Kemudian yang ketiga, Raja Ali Haji ini adalah sosok bangsawan, putra mahkota, dan sastrawan Melayu yang peduli pada pendidikan anak. Namun dewasa ini saya tidak melihat kiprah Raja Ali Haji. Para peneliti meneliti tentang kiprah beliau dalam dunia pendidikan. Ini identifikasi masalah kami. Kemudian perumusan dan pembatasan masalah kami, ya kami membatasi hanya sebatas konsep pendidikan anak dalam Islam saja. Konsep pendidikan anak dalam Islam ini, acuan yang kami ambil yakni kitab Tarbiyatul Aulad karangan Nasih Uluan. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep pendidikan anak dalam Gurindam 12. Jadi kami mau mengambil dalam 12 pasal tersebut, kami ingin mengumpulkan 12 pasal tersebut dan mencari apa-apa saja nilai-nilai pendidikan anak yang disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 tersebut. Kemudian yang ketiga, kami ingin merumuskan model pendidikan yang ideal pada anak era revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini, menurut pendapat kami. Itu tiga yang ingin kami sampaikan dari tujuan penelitian ini. Kemudian tujuan penelitian kami yakni menjelaskan secara mendalam nilai-nilai pendidikan anak yang terkandung dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menganalisa pendidikan anak dalam Islam yang diambil dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji. Kemudian yang ketiga, kami ingin mengkonsep model pendidikan anak yang ideal saat ini. Apa sasaran pendidikan dalam penelitian ini? Kami membatasinya, yakni pendidikan ini kami membatasi konsep pendidikan ini bagi anak 0 hingga 6 tahun. Ini adalah masa-masa keemasan anak. Jadi penelitian kami ini menjurus kepada anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua usia prabalik 7 tahun hingga mereka balik. Inilah sasaran pendidikan dalam penelitian kami ini. Nah, kita akan jelaskan dulu tentang pendidikan anak dalam Islam. Pendidikan anak dalam Islam itu kami rangkum itu memiliki 4 konsep, yakni pendidikan anak dalam konsep keteladanan, yakni bagaimana orang tua memberikan keteladanan kepada anaknya, memberikan contoh teladan yang baik, seperti memberikan teladan akhlak terpuji karena anak meniru tingkah laku orang dewasa, meniru akhlaknya baik menyadari atau tidak. Sebagaimana pepatah Melayu ya, pepatah Melayu menyampaikan kalau hendak ingin memandikan kerbau, maka yang ditarik itu adalah orang
si pemandi kerbau tersebut harus masuk ke dalam sungai terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya memang si pendidik ya, ini dalam hal ini bapaknya, ibunya dululah yang harus memulai dalam keteladanan untuk mencontoh kepada anak-anaknya. Kemudian kebiasaan atau waish. Dalam mendidik anak, seorang pendidik baik orang tua maupun guru dapat meminta seorang anak kecil atau anak usia ini untuk mengulang apa yang telah didapatkan dari pendidik berupa pelajaran praktik yang telah dilakukan bersama mereka sebelumnya. Ini kebiasaan-kebiasaan ini harus diulang-ulang terus, harus diulang-ulang. Kemudian ya ini dalam pendidikan nasihat ya, memberikan nasihat. Nasihat sangat penting untuk mendoktrin anak tersebut tentang hal-hal yang baik dengan memberikan nasihat-nasihat yang memotivasi, mendorong anak untuk berbudi luhur. Dan yang keempat, pengawasan atau perhatian. Ini harus tidak bisa dinafikan bahwa perhatian dan pengawasan sangat penting bagi pendidikan anak saja. Ya, ini kita tidak akan hanya melepaskan pendidikan anak ini kepada gurunya saja, kepada orang pendidik saja, tetapi memang yang terpenting adalah pengawasan kita kepada orang tua untuk memberikan pengawasan, perhatian yang orang tua berikan dalam seluruh aspek dari segi akidah, akhlak, moral, mental, jasmani, serta sosial. Ini pendidikan dalam Islam. Nah, kita masuk ke bab tentang bagaimana sih nilai pendidikan anak dalam Gurindam 12. Gurindam 12 itu terdiri dari 12 fasal. Dalam buku Tarbiyah Islamiyah kami mengambil dengan yang dirangkum oleh Yayasan Tabrani, Yayasan Abdurrab, Pusat Studi Budaya Melayu Universitas Abdurrab. Mereka merangkum ke dalam 12 fasal. Yakni fasal pertama itu terdiri dari 6 rangkap yang membahas tentang ma'rifah. Kemudian fasal kedua terdiri dari 5 rangkap, itu syariah. Kemudian fasal ketiga itu riayah. Fasal keempat itu akhlak mazmumah. Kemudian fasal kelima itu bitanah. Fasal keenam itu karibah, ghaflah, khianat, syaitaniyah, adab ahliyah, iradah, dan khidmah. Ini 12 fasal yang kami rangkum dalam buku kitab Pusat Studi Budaya Melayu Universitas Abdurrab, Tarbiyah Islamiyah dengan pendekatan Tarbiyah Islamiyah dengan pendekatan Gurindam 12. Nah, kami rangkum nilai-nilai pendidikan dalam Gurindam 12 itu kami bagi ke dalam 17 nilai konsep. Dalam penelitian ini kami telah merangkum 17 nilai yang didapat dalam Gurindam 12. Pendidikan yang utama yaitu pendidikan tauhid. Ini terdapat pada fasal pertama dan fasal kedua. Pendidikan tauhid sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anak kita. Ini yang diajarkan oleh Raja Ali Haji. Dalam Gurindam fasal yang pertama, Raja Ali Haji itu menjelaskan barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibelangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegaknya, ia menyalah. Ini artinya pendidikan tauhid sangat penting. Nah, jadi poin pertama dalam pendidikan anak, yakni tauhid yang diajarkan dalam Gurindam 12 ini. Kemudian kelemah lembutan. Ini terdapat ke dalam pasal ke-7 dan pasal ke-9. Pasal ke-7 dan pasal ke-9 itu bicara tentang kelemah lembutan. Anak-anak diajarkan cara berlemah lembut. Ini makna yang terkandung dalam pasal ke-7 tersebut. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, di pasal kedua, pasal ke-7 inilah, ke pasal ke-7 itu, ya, apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Ini makna kelemah lembutan yang diajarkan dalam Gurindam 12 pasal ke-7 dan pasal ke-9. Kemudian nilai pendidikan yang ketiga dalam Gurindam 12 itu rajin belajar. Ini terdapat pada pasal kelima, bait keempat, pasal ke-9, bait ke-7. Jadi dalam Gurindam 12 anak diajarkan untuk menuntut ilmu, rajin belajar, ya. Kemudian pasal yang keempat yakni bicara tentang kesopan santunan. Ini juga bicara pada pasal keempat, bait kelima,
pasal ke-7 bait pertama. Nah, pasal-pasal ini bicara tentang kesopan santunan. Kemudian yang kelima, kejujuran. Ini terdapat dalam Gurindam 12 pasal ke-4 bait ke-5, pasal ke-7 bait ke-1. Kemudian kedisiplinan. Ini terdapat kepada pasal yang ke-7 bait ke-6. Kemudian tertib. Ini pasal ke-7 bait ke-6. Kemudian ke-8 nilai pendidikan yaitu menjaga diri. Pasal ke-8 bait ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Kemudian yang ke-9 nilai pendidikan keikhlasan. Itu pasal ke-8 bait ke-5 dan bait ke-6. Kemudian pasal yang ke-10 itu kebijaksanaan. Pasal ke-9 bait ke-6. Kemudian rendah hati. Anak-anak diminta dituntut untuk menjadi orang yang rendah hati, itu terdapat pada pasal yang ke-8 bait ke-7. Kemudian kritis. Nah, ini cukup banyak Raja Ali Haji menyinggung tentang kritisnya kita. Pendidikan kritis itu sangat penting dalam mengkonsep pendidikan anak pada saat sekarang ini. Ya, ini pasal ke-4, pasal ke-7, pasal ke-7 bait ke-10, pasal ke-8 bait ke-5, pasal ke-8 bait ke-6, pasal ke-8 bait ke-7, pasal ke-9 bait pertama. Kemudian kami amar ma'ruf nahi mungkar, ini pasal ke-9 bait pertama. Kemudian memelihara anggota tubuh, pasal ke-3, menjaga hati, pasal ke-4, dan rajin bekerja, pasal ke-3 bait ke-4, dan bertanggung jawab, pasal ke-5 bait ke-5. Ini adalah konsep yang kami rangkum dalam Gurindam 12. Tentu ini banyak sekali kekurangan dan kami meminta kepada para guru-guru kami untuk mengkoreksi bersama-sama. Nah, inilah pendidikan dalam Gurindam 12. Kemudian, bagaimana sih konsep pendidikan anak yang ideal dewasa ini? Ini juga kami rangkum, ya, konsep pendidikan anak yang ideal yang setelah kami susun itu ada 10 item instrumen dalam konsep pendidikan anak yang ideal. Yakni ada pendidikan rohani. Tujuannya adalah mengantarkan anak itu dalam tauhid dan akhlak yang kuat. Kemudian intelektual, yakni mengantarkan anak, tujuannya adalah agama dan sains mereka lebih kuat. Kemudian sosial, mengantarkan mereka ke dalam solidaritas dan tolong menolong antar sesama. Kemudian pendidikan fisik. Fisik ini mereka berolahraga, kekuatan fisik ini kebersihan dan kesehatan. Akan tujuannya adalah mengantarkan mereka dalam hidup bersih dan hidup sehat. Kemudian pendidikan karakter tentang disiplin dan kemandirian. IT penting pada hari ini, informasi dan teknologi. Agar tujuannya mereka menguasai media dan teknologi. Kemudian seksualitas. Mereka perlu diajarkan tentang seksualitas agar mereka mengerti batasan-batasan dalam pergaulan mereka. Kemudian pendidikan komunikasi agar mereka belajar tentang kepercayadirian. Kemudian worldview. Ini kami masukkan dalam konsep pendidikan anak yang ideal saat sekarang ini agar mereka mengerti tujuan hidup mereka, kemudian karir mereka bagaimana, dan terakhir adalah akhirat. Ini untuk mengajarkan mereka dalam ketawaduan. Inilah 10 instrumen yang kami rangkum ketika kami bahas tentang konsep pendidikan dalam Islam. Kemudian kami masukkan nilai-nilai tersebut dalam Gurindam 12. Kemudian inilah yang hasil yang kami dapatkan. Mungkin ini saja para asatidz semua yang hasil penelitian kami. Tentu banyak sekali kekurangan dan kami butuhkan masukan dan revisi dan kemudian bantuan-bantuan para asatidz semua. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tidak saran saudara untuk mengaktualkan nilai-nilai pendidikan yang dapat di dalam Gurindam ini? Saya tidak mendengar itu sarannya. Gimana Ustaz? Izin Ustaz. Bagaimana kira-kira saran saudara untuk mengaktualkan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Gurindam 12? Karena kan tadi contoh keteladanan dengan dengan anak yang mengembala kerbau itu kan sudah tidak aktual, ya. Sudah jarang anak sekarang melihat seseorang mengembala kerbau, itu sudah asing. Bagaimana bahasanya supaya lebih aktual? Tentu konsep yang keaktualan di sini melihat kepada perkembangan teknologi pada saat sekarang ini, Ustaz. Jadi
kami masukkan pendidikan-pendidikan yang mungkin bisa saja tidak sinkron pada hari ini seperti anak yang menggembalakan kerbau, tetapi mungkin pendidikan-pendidikan teknologi informasi lebih kita aktualisasikan pada saat sekarang ini agar anak-anak itu lebih memahami pendidikan teknologi informasi. Seperti itu mungkin mana aktualisasi dari pendidikan anak pada saat sekarang ini, Ustadz. Mungkin seperti itu, Ustadz. Yai. Ya, saya kira itu perlu diperhatikan betul itu. Aktualisasi nilai-nilai yang terdapat dalam Gurindam ini. Kalau ingin dimanfaatkan ya secara maksimal untuk bahan pendidikan. Baik, Yai. Jadi sarannya gimana tuh? Ada tidak saran? Sarannya, Yai? Ya, kan nggak ada sarannya ya tadi itu. Oh Nggak iya, ada- iya. Nggak, kalau kesalahannya sarannya ya. Ya, Jadi kesalahan saya bukan melihat tadi ada sisi yang memang saya lihat dalam Gurindam 12 ini tidak aktual lagi pada saat sekarang ini ya. Namun poin-poin seperti beberapa pasal yang mungkin tidak sesuai lagi seperti dalam Gurindam 12 ini di beberapa pasal itu Raja Ali Haji masih menggunakan kata-kata yang kurang pas, kurang tepat, yakni kita lihat di pasal 9 kalau nggak salah ya, ini Raja Ali Haji harus berlemah lembut kepada istri dan gundik. Ya gundik itu kan tidak aktual lagi digunakan pada saat sekarang ini, apalagi dulu mungkin bisa saja, tetapi sekarang tentu tidak ada milkul yamin itu tidak ada lagi sepertinya. Seperti itu mungkin aktualistik tanpa apa. Jadi itulah mungkin yang bahasa-bahasa lama ya yang mungkin kita coba untuk tidak perlihatkan dalam aktualisasi pada saat sekarang ini. Seperti itu. Makanya kemarin waktu di Pulau Penyengat ketika saya bertanya kepada para anak-anak, mereka rata-rata hafal Gurindam 12. Tetapi ketika ditanya makna dari Gurindam 12 secara tersirat, mereka tak paham, mereka hanya hafal saja. Dan mereka juga ketika saya tanya kepada beberapa guru di sana menyampaikan ada teman saya seorang penyuluh agama di sana. Mereka bertanya, ya Gurindam 12 ini ada beberapa bahasanya yang cukup vulgar, yang dan bahasa-bahasanya yang mungkin anak-anak cukup tahu saja gitu ya, seperti itu ya. ya maksud saya dalam disertasi ini perlu jelaskan hal-hal yang tidak perlu dimunculkan gitu. Atau harus diganti misalnya bahasa-bahasanya. Tapi kalau hanya ini tidak akan berlaku lagi, tidak mungkin dipelajari oleh anak-anak. Ya, Baik ya. silakan Pak Budi. Ya, terima kasih, Ustaz. Aduh, ini saya melihat antum ini penulis ya sebetulnya kan. Banyak menulis di koran ya, tapi banyak salah ketik ya. Mungkin mendadak atau gimana ya. Jadi tolong nanti diperhatikan ya. Baik, Pertama ini di abstrak dalam bahasa Inggris ya. Apakah pendidikan child education, children education, atau children's pakai S ya, possessive gitu, education. Nah, itu ada tiga-tiganya itu ya. Nah, itu tolong mana yang bagus. Jadi jangan ini antum ini pakai Google Translate ya. ya Itu Ustaz. ya. Ya Ustaz. Nah, itu jangan begitu. Itu istilah ya, terminologi ini, terminologi. Jadi harus dicari tahu pendidikan anak itu bahasa Inggrisnya apa secara istilahi ya. Jangan mengandalkan Google Translate. Nah, mau dimarahin Bu Tetra itu sebagai guru bahasa Inggris kamu tuh. Terus Baik. ini nama ya, ini pembimbing promotor antum ini jangan salah tulis ya, Profesor ya Didin Saifuddin di sini Ustadz. Jadi ini yang ada di Zoom ini yang benar ini ya, pakai P ya Ustadz ya. Nah, jadi bukan pakai F, bukan double D. Ya, Nah, ini penting ya. Kemudian ini abstrak juga antum banyak yang salah ya. Jadi abstrak itu antum ada kesimpulan 3, kesimpulan ada 4 itu sama itu ya. Kemudian nggak sama antara yang di abstrak dengan yang di apa namanya perumusan masalah misalnya ya.
Nah, itu tolong diperbaiki ya. Karena abstrak antum salah, bahasa Inggrisnya salah, bahasa Arabnya salah juga. Kemudian font pada daftar isi ya, itu antum beda sendiri ya, pakai Calibri yang lain padahal Times New Roman. Kemudian spasi awal paragraf itu ketukannya mestinya 5 itu ya, itu kayaknya nggak sampai 5 itu. Kemudian, nah ini latar belakang masalah itu kalau bisa jangan seperti yang antum kemukakan itu ya, Raja Ali Haji hanya dihafal, ya mengerti, tapi problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan, gitu ya. Contoh nih ya, misalnya minimnya metode pengajaran, ya, sehingga anak itu bisa senang belajar agama, belajar akhlak, akidah, dan sebagainya. Nah, salah satu solusinya itu menggunakan gurindam, menggunakan pantun, menggunakan puisi begitu ya. Nah, ini salah satu masalah di dunia pendidikan. Ya, jadi jangan karena Raja Ali Hajinya yang jarang diungkap gitu ya. Itu sih oke saja ya. Tapi kita kan disertasi doktor lagi pula ya. Jadi harus mengemukakan permasalahan yang lebih luas lagi. Ya, kita ini butuh metode-metode pendidikan yang kaya sehingga anak ini bisa mudah menyerap ilmu. Ya, di antaranya dengan ini, kamu menawarkan satu metode yaitu menggunakan gurindam, gitu kan? Atau zaman sekarang pantun. Sekarang pantun ini kan sudah terkenal ya. Orang MC aja bikin pantun, gitu kan? Cakep gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya bisa mulai pendidikan anak ini dari sini gitu. Kemudian kutipan-kutipan ya, citasi antum itu masih banyak yang ya ada yang sudah benar, tapi ada beberapa yang antum harus ini kan lah, misalnya nggak ada halamannya, nggak ada nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap ya. Ini saya lihat ada beberapa nih ya. Kemudian identifikasi masalah itu mestinya banyak ya Pak ya. Jadi masalahnya itu yang diidentifikasi itu mungkin bisa 10 gitulah ya. Nah, karena Pak Antum nanti akan memilih salah satu dari masalah itu untuk kemudian ditangani sebagai research statement, sebagai perumusan masalah. Kalau cuma 3, kalau menurut saya kurang lah itu ya. Cuma 3 ya itu ya. Justru yang lain-lain yang tidak tercakup itu masuk kepada identifikasi masalah. Misalnya pendidikan anak kurang metodologi dan sebagainya itu ya. Kemudian, nah ini tadi ya, abstrak ada 2 rumusan, hanya ada 2 rumusan masalah, padahal di perumusan masalah ada 3. Kemudian ada 4 kesimpulan. Nah ini juga ya, kalau 3 ya 3 semua, 2 semua gitu. Kemudian rumusan masalah tidak sama dengan tujuan, ya kan harus sama itu ya. Poin-poinnya ya, udah sama-sama 3 tapi nggak sama nih nanti seperti lihat ya. Kemudian kegunaan penelitian itu paling tidak antum menjelaskan secara akademis bagaimana, secara sosiokultural gimana, kepada pemerintah gimana. Jadi jangan sedikit itu 1 paragraf aja itu ya. Paling nggak itu bisa ditambahin ya. Kemudian penelusuran hasil karya ilmiah itu hanya 9 ya. Doktor itu paling nggak 20 lah ya. Jadi kalau enggak gurindam 12-nya ya pendidikan anaknya dan sebagainya. Dan 70% antum ambil dari jurnal ya. Dan kemudian satu lagi metode penelitian itu antum hanya setengah halaman itu ya, metode penelitian di bab 1. Metode itu penting ya, justru karena ini bahkan kita ingin mengusulkan kalau nanti kemarin asesor mengusulkan begini ya, pada waktu akreditasi itu pembimbing ada 3 itu dibagi-bagi, ada yang konten, ada yang bahasa, dan ada yang metodologi. Jadi metodologi itu khusus satu promotor co-promotor gitu ya. Jadi paling enggak 10 halaman lah ya. Antum kan bisa cerita naskah mana yang antum ambil ya, bagaimana penelitian, ini kan penelitian teks juga ya, teks mana yang antum ambil, ada berapa sih naskah Gurindam 12 yang asli itu ya, apakah ada perbedaan dan sebagainya, itu banyak itu. Kemudian antum perlu nggak ini wawancara tadi ke Pulau Penyengat ya, atau ke Tanjung Pinang dan sebagainya, itu kan
ada penelitian lapangannya. Itu jelaskan di situ sebagai bentuk metode penelitian. Nah, kemudian ini mungkin antum ada keliru juga nih ya. Bab 2 itu saya lihat sebagai jawaban dari perumusan masalah pertama. Ya, apa sih pendidikan anak gitu ya? Makanya saya ingin mengkritisi perumusan masalah yang pertama itu kayaknya tidak relevan. Ya, karena itu jawabannya ada pada bab 2 tinjauan teori gitu. Nah, tinjauan teori itu ya teori saja, ya teori saja. Itu bukan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Makanya rumusan masalah yang pertama, kalau menurut saya sih dihapus saja gitu ya. Antum cukup 2 rumusan masalah juga nggak apa-apa, nggak harus 3 ya. Jadi itu teori itu ya. Bahkan di situ antum menyebutkan teori mana yang mau diambil. Antum sudah pakai teorinya Abdullah Nasir Ulwan ya untuk menjadikan peso analisis membedah Gurindam 12 itu dengan teorinya atau pendapatnya Abdullah Nasir Ulwan ya. Kemudian bab 3 ya. Di bab 3 itu antum bicara tentang Raja Ali Haji dan Gurindam 12. Nah, Gurindam 12 itu masukkan di bab 3, Pak. Ya. Jadi bab 3 itu karena kita menjelaskan tentang Raja Ali Haji dan Gurindam 12, dikutipnya Gurindam 12 itu adanya di bab 3. Ya. Nah, bab 4 itu nanti hanya analisisnya antum saja. Ya, pasal 1 mana unsur pendidikan anaknya, pasal 2 dan seterusnya. Tapi bahwa Gurindam 12 itu isinya ini, kemudian mungkin tadi yang ada beberapa macam, yang ada beberapa perbedaan, kalau ada misalnya ya, itu dimasukkannya ke bab 3. Karena antum bab 3 atau 4 ya? Bab 3 itu ya. Bab 3. Nah, saya tidak melihat kritik ya, walaupun tadi antum bilang ya. Tapi walau alam tuh saya ngecari sudah dituliskan belum ya. Jadi kritikan terhadap Gurindam 12 itu kalau bisa masukkan itu menurut saya bagus banget ya. Misalnya bahasanya terlalu vulgar, masih ada istilah gundik yang sekarang sudah tidak relevan ya. Yang mana nanti ini ya Pak Dian ya, ini menjadi masukan antum bagi pendidikan yang nomor 3 ini, pendidikan yang ideal. Ya, pendidikan yang ideal. Jadi kritikan-kritikan itu ya masukkan kepada perbaikan konsep pendidikan anak gitu ya. Jadi saya usul ya untuk yang ketiga. Yang ketiga ini sepertinya antum lepas sekali ya dengan yang antum bahas di sebelumnya di pendidikan anak. Jadi kalau menurut saya ini kalau usul saja ya, yang nomor 3 ini diperbaiki konsep bagaimana konsep pendidikan anak melalui Gurindam gitu atau melalui pantun. Nah, itu bisa dimasukkan di situ ditambah perbaikan dari Gurindam 12 yang menurut kita masih ada kekurangan seperti ya itu ya. Ada kalimat-kalimat yang vulgar dan sebagainya. Tuh. Nah, kalau ini sudah jadi, ini saya ini Pak Kiai juga ya meneruskan Pak Kiai. Ini nanti implementasinya bagaimana? Ya, apakah masuk ke anak ini masuk ke SD atau TK? Kalau SD ini apakah masuk ke PAI? Akan masuk ke akidah akhlak dan sebagainya. Ini perlu dimasukkan ke situ. Jangan sampai hasil karya antum ini, kalau menurut saya luar biasa nih ya, antum sudah mengambil saripati pendidikan anak di Gurindam 12 ini suatu pekerjaan yang besar dan patut untuk diketahui khalayak dan diimplementasikan. Nah, ini mau ditaruh di mana gitu ya? Jangan sampai nanti sia-sia jadi disertasi hanya ditaruh di perpustakaan saja gitu kan. Terakhir saran ya. Saran itu penting juga ya. Biasanya saran kepada user atau stakeholder ya, misalnya Pemda Riau, Pemda mana atau suku Melayu dan sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi, penelitian antum itu kan dibatasi. Jadi ada bukan kekurangan ya, ada keterbatasan pada penelitian antum ini karena ada pembatasan masalah. Nah, mesti ada saran kepada peneliti berikutnya gitu ya. Peneliti berikutnya itu harus meneliti atau melanjutkan yang ini yang antum tidak sempat untuk teliti. Itu ya penting ya. Nah, itu saya kira belum ada di situ ya. Itu kira-kira perbaikan saja ya Pak Dian ya. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan. Makasih. Dr. Nding, silakan.
Panding. Masih mute, Masih di Ustaz. mute, Pak. Masih mute. Masih mute, Ustaz. Hah? Panding. Baik, Ya, ya. mohon maaf. Baik, Saudara Dian. Ya Ustaz. Banyak tadi disampaikan oleh Pak Budi hal-hal yang perlu disempurnakan. Ini bahkan di awal ini daftar isinya pun tak ada. Saya cari-cari daftar isi untuk mencari isinya. Harus buka-buka dari awal sampai akhir ini di mana posisinya sehingga kesulitan buat saya untuk mencari poin di dalamnya. Yang kedua, di poin di bab 2 ya, bab 2 itu Anda yang sempurnanya harusnya menjelaskan apa itu gurindam. Gitu. Kan tidak semua orang paham apa itu gurindam. Jadi antum malah menjelaskan tentang pendidikan Islam, pendidikan anak dalam Islam terus gitu dalam bab kerangka teori. Tapi gurindam sendiri Anda tidak jelaskan, padahal Anda mau membahas tentang gurindam. Nah, sementara di bab 3 itu Anda menjelaskan tentang ahli haji dan gurindam. Isi gurindamnya, sementara pengertian gurindam itu apa? Kriteria itu disebut gurindam itu apa? Gitu kan, beda gurindam dengan pantun. Kalau pantun kan ya bisa cuman 2 baris, bisa 4 baris kan gitu, atau bisa lebih bebas. Nah, umpamanya ikan sepat, ikan gabus, atau ikan gabus, ikan sepat, lebih bagus, lebih cepat kan gitu. Itu kan sederhana. Apalagi sekarang semua orang berpantun tadi dengan bagus kan begitu. Nah, jadi teori yang antum harus masukkan di sini itu apa sih gurindam itu? Gitu. Ya nggak terlalu banyak gitu ya. Itu ya yang harus Anda jelaskan. Yang kedua, antum gurindam ini di bahasan ini kalau nanti dalam sebuah pendidikan itu metode atau materi. Ya. Karena kan ingin menggunakan gurindam itu sebagai media, sebagai apa? Kurikulum, bisa jadi bahan ajar untuk pendidikan anak dalam perspektif Islam. Gitu. Tapi metodenya bagaimana? Gitu. Karena kalau bicara tentang kependidikan, ya paling tidak ada, kan banyak sekali, ada tujuan, ada kurikulum, ada metode, ada pendidik, peserta didik, kemudian ada evaluasi dan seterusnya. Tapi paling tidak ada hal-hal 3 lah, gitu. Karena Anda ingin menerapkan gurindam ini harus masuk dalam pendidikan, kan gitu maunya, supaya jangan hilang. Ya, dan ini sangat bagus yang ditinggalkan oleh seorang ulama. Nah, oleh karenanya ketika Anda membahas itu, aspek paling tidak tujuannya apa yang dicapai. Yang kedua, metodenya apa, materinya apa aja yang disampaikan. Yang ketiga, metodenya seperti apa. Nah, sehingga itu nanti bisa digunakan oleh para guru ketika akan menggunakan gurindam ini sebagai sesuatu yang ingin disampaikan. Apalagi kata tadi gurindam itu pendidikan adab ya, isinya tentang adab di dalamnya. Makanya perlu ada itu nanti. Saya pikir itu yang lainnya sudah cukup bagus gitu. Cuman ada tambahan-tambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Terima kasih Ustaz. Prof. Didin, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai Didin. Saudara Dwi, Dian, kalau kita menulis daftar referensi dari buku, itu cara menulis judulnya bagaimana? Namanya dibalik Ustaz. Ya, terus kalau judulnya maksudnya bukan nama. Oh, judulnya Ustaz. Di garis miring Ustaz. Di Cetak miring ya. Cetak miring. Cetak miring. Bukan garis miring. ya, cetak miring Ustaz. Kalau jurnal judulnya diapakan? Kalau saya buat di penelitian di cetak miring juga Ustaz. Ya, itu dia ya. Jadi harus dibedakan, untuk judul buku itu cetak miring tanpa tanda kutip. Untuk nama jurnal, judul artikel di jurnal, judul tesis, judul disertasi, itu berdiri semuanya dengan menggunakan tanda kutip. Nah, saya lihat di sini di
misalnya di halaman 8 itu seharusnya cetak berdiri ya, karena itu jurnal, tapi saudara samakan dengan judul buku ya. Terlebih-lebih itu di penelitian terdahulu yang relevan itu atau literatur review semuanya cetak miring. Padahal itu semuanya jurnal seperti yang Pak Budi sampaikan tadi. Bukan judul buku, judul jurnal, judul tesis, judul disertasi, bahkan ada judul skripsi segala ya. Nah, itu perbaiki karena tidak sesuai dengan pedoman ya. Baik, Ustaz. Baik, di halaman 155 ya. Kalau saudara lihat ini ada berapa? 17 poin ya. 17 poin pendidikan dari Gurindam 12 ini. Lalu saudara menyebut 1 tauhid, 2 lemah lembut, 3 rajin belajar, 4 sopan santun, dan terakhir bertanggung jawab. Kalau disimpulkan ini seluruhnya pendidikan apa kalau kita sebut? Pendidikan karakter, Ustaz. Pendidikan karakter atau pendidikan akhlak Ya, atau pendidikan moral ya. Atau tadi Pak Endi menyebut pendidikan adab. Nah, kalau saudara bandingkan dengan pendidikan versi Abdullah Nasi Ulwan, itu ada pendidikan intelektual kan ya. Tapi di Gurindam 12 tidak ada pendidikan intelektual kan, tidak ada pendidikan kecerdasan. Itu yang saya inginkan saudara mengomentari ya. Kan kalau saudara membandingkan pendidikannya Nasi Ulwan yang saudara jadikan referensi sebagai bandingan lah begitu ya, karena saudara menyebut pendidikan ideal itu yang disebut oleh Nasi Ulwan, maka saudara bisa berkomentar bahwa pendidikan dari Gurindam 12 ini bisa disebut tidak ideal. Kenapa? Hanya menyoroti pendidikan akhlak saja ya. Sedangkan pendidikan fisik, pendidikan intelektual, pendidikan worldview, pendidikan seksualitas, komunikasi tidak ada ya. Nah, maka ya tidak cukup hanya mendeskripsikan atau menguraikan satu demi satu Gurindam 12 dan dikaitkan dengan pendidikan apa, tapi harus diberi komentar atau analisis bahwa pendidikan yang diuraikan dalam Gurindam 12 misalnya ya adalah pendidikan akhlak saja, kita bisa disebut. Sedangkan pendidikan kecerdasan intelektual bukan relatif lagi, nyaris tidak ada ya, tidak disebut ya. Karena itu boleh kita beri kesimpulan pendidikan Gurindam 12 ini tidak atau belum ideal ya, karena hanya menyoroti satu aspek. Begitu Dian ya. baik, Ustaz. Begitu kira-kira Pak Kiai Didin, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Terakhir Pak Dr. Rodian. Ya, terima kasih. Saya maaf kurang mencermati ya yang antum buat yang nilai-nilai Gurindam 12 itu antum merumuskan sendiri atau ngambil dari peneliti lain ya? Yang 12 ini, yang 17 yang tadi juga saya kerja keras. ya, itu diambil dari penelitian, cuma kita remix lagi, Ustaz. Kita tambahkan, Ustaz. Jadi ada beberapa dari dari Profesor Abdul Malik, guru besar umroh. Beliau waktu anak ke rumah beliau sampaikan seperti itu. Nah, iya, maksud saya itu harus dipisahkan ya. Yes. Jadi Profesor Malik sudah meneliti sampai di sini, membuat komen gitu ya. Dan nilai-nilai ini menurut saya antum harus buat sendiri ya. Jadi harus dipisahkan mana yang pendapatnya Profesor Malik, mana yang antum sendiri ya. Mungkin antum bisa mengkritisi apa yang sudah dibuat oleh Prof Malik atau bisa menambahkan. Ya, karena Gurindam 12 ini sebenarnya lengkap ya. Bukan hanya pendidikan anak sebenarnya. Ini kan konsep kebangkitan umat di situ. Ya, jadi misalnya tadi antum ambil yang pertama itu tauhid ya, tapi terlalu sederhana itu. Karena cara Raja Ali Haji ya, menggambarkan tauhid di situ tuh beda dengan yang lain. Ini worldview yang sangat lengkap. Ini menolak sekularisme. Kalimat pertama aja kan barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama.
ya itu prinsip sekali. Nah, seorang itu hidupnya kalau sudah nggak mau berpegang agama itu nggak ada nilainya. Dan itu penting. Itu artinya apa? Raja Ali Haji sudah dari awal ya agama harus jadi pegangan. Ya, dan menolak sekularisme yang bahasa Pak Nasir ladiniah itu. Jadi di Gurindam pasal pertama itu betul tauhid ya. Dan Raja Ali menariknya kan mengambil yang 4. Hanya jadi makrifat yang 4 itu sudah cukup ya, mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada menyalah, makrifatullah kan. Yang kedua mengenal diri, ya, maka dia mengenal Tuhan yang bahari, ya kan. Yang ketiga dia mengenal dunia, ya, taulah ia barang yang terperdaya. Yang keempat dia mengenal akhirat, taulah ia dunia ini mudarat. Ini prinsip pendidikan, ya. Jadi apa namanya? Kalau dalam surat Luqman ini ayat 16, ya, visi akhirat. Jadi menjauhkan dari awal itu tentang kecintaan akhirat dan dunia itu hina. Jadi ini menanamkan sikap zuhud. Tadi belum ada itu. Padahal itu kunci, itu penting. Maksud saya ini beberapa nilai nanti penting. Seperti tadi misalnya pasal 5. Pasal 5 itu tentang menanamkan budaya ilmu. Ya. Jadi jika hendak mengenal orang berilmu, ya, maka bertanya dan belajar tiadalah ia jemu. Itu luar biasa konsep bagaimana anak itu ya supaya dia menjadi orang berilmu. Itu 2 kuncinya, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Itu luar biasa itu. Mendidik anak senang bertanya itu. Ya, jadi itu metodologi yang canggih loh ini, apa namanya, Gurindam 12 itu. Ya, pasal 3 itu bukan menjelaskan tentang memelihara anggota tubuh, ya, itu menjaga 7 anggota tubuh supaya digunakan dengan tepat. Itu kan persis kitab Bidayatul Hidayah. Ya, jika terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Coba tolong hafalkan pasal 3 gimana? Hafal nggak? Baca, apabila Nah, nggak bisa, nggak lulus nih kalau nanti nggak hafal Gurindam 12. Jadi coba ya, jika terpelihara mata, maka sedikitlah cita-cita. Jika terpelihara kuping, khobar jahat tiada damping. Jika terpelihara lidah, akan dapat daripadanya faedah. Jika perut terlalu penuh, keluarlah fiil tiada senonoh. Ya, anggota tengah hendaklah ingat, karena di situ banyak orang hilang semangat. Nah, terus menjaga tangan, menjadi 7 anggota tubuh itu harus dijaga. Ini luar biasa Raja Haji. Itu kalau anak menjaga 7 anggota tubuhnya, dia selamat. Dan itu diletakkan di pasal 3. Pasal 2 itu rukun Islam. Coba, iya kan? Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan zakat tiada hartanya beroleh berkat. Iya kan? Barang siapa nanti meninggalkan haji, ya tiada sempurna, ya menunaikan janji. Ini luar biasa. Jadi pasal 1 itu world view. Pasal 2 itu rukun Islam. Pasal 3 itu apa namanya? Menjaga 7 anggota tubuh. Nanti pasal 12 itu tentang negara. Ya. Dan nanti ditutup oleh Raja Ali Haji ya dengan kata-kata yang indah, itu apa namanya? Akhirat ya sebenarnya. akhirat itu terlalu nyata pada hati yang tidak buta. Ya, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Ya kan? Nah, itu kan bagaimana raja, dia harus mengangkat ulama sebagai penasehat. Nah, cuma saran saya begini, itu tadi pas saya tanya, kamu merumuskan sendiri atau dari pakar yang lain? Masih sangat terbuka ini ya, Gurindam 12 itu dikaji menurut saya ya, ini sangat mendalam. Karena memang saya tanya juga pada orang-orang Melayu itu nggak paham. Saya sering ngisi pengajian di sana, ya malah saya tantang tuh yang hafal Gurindam 12, saya kasih hadiah umroh. Alhamdulillah belum ada yang menjawab tantangan saya. Jadi itu penting ya, Gurindam 12 ini menjadi konsep pendidikan. Tapi kalau batasi anak, saya setuju nggak perlu ambil semua. Ya, beberapa nilai penting
ya dalam Gurindam itu untuk pendidikan anak tadi. So kalau terlalu banyak pusing juga nanti. Jadi kalau misalnya Imam Al-Ghazali kan Ummahatul Akhlak itu 4, ya. 4 ini kunci pendidikan akhlak, ya kan. 1 hikmah, 2 syaja'ah, 3 iffah, ya. 4 al-adalah. Nah, kalau Ummahatul Akhlak ini aja dipegang, itu ada di Gurindam 12 tuh. Ya, contoh itu. Jadi nanti beberapa tadi udah bagus, tapi nanti coba ditekankan lagi ya. Maksudnya tadi saya lihat tadi pasal 3 itu memelihara anggota tubuh, bukan sekedar itu, dia maksudnya bukan, dia itu menjaga dari hal-hal yang maksiat. Ya, nilainya itu di situ. Nanti kata-kata yang tepat dirumuskan. Jadi saya kira ini setuju saya semuanya sudah dimasukkan ya, dirumuskan. Jadi nanti betul dari Gurindam 12 ini ya, kamu mendapatkan konsep pendidikan anak ya, dari pendidikan tauhidnya ya kan, sampai ibadahnya, sampai akhlaknya, masuk semua di situ. Sampai peradaban ya kan. Coba pasal 5 itu pertama itu, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Itu Raja Ali Haji kan pahlawan nasional karena beliau perumus ulama pertama yang merumuskan bahasa Melayu, tata bahasa Melayu. Beliau mementingkan masalah bahasa. Jadi kesadaran akan jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Ini luar biasa nih hadis Nabi itu, ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu malayakni. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Ya, jika hendak mengenal orang berakal, ini di dalam dunia ia mengambil bekal. Nah, jadi itu orang cerdas itu, ya kan? Bukan hanya orang yang banyak informasi. Orang yang cerdas itu di dunia ini dia menyiapkan diri untuk akhirat. Ini kan pendidikan yang sangat hebat. Nah, tadi betul saran itu, ya. Mengapa bentuknya ini Gurindam? Ini sangat memudahkan kan, memahami sebenarnya, dimudahkan. Jadi nggak panjang-panjang sebetulnya. Bait-bait itu pendek-pendek gitu ya, 2 baris itu sudah memberikan makna yang sangat mendalam. Ya. Jadi saya kira itu saja ditambahkan tadi. Menurut saya itu kan belum selesai tadi. Dari nilai-nilai dalam Gurindam 12, ya kan, nilai ini. Nah, ambil beberapa nilai yang diperlukan untuk mendidik anak tadi. Konsep pendidikan anak yang ideal itu apa? Ya kan, nilai akidah misalnya ini. Jadi menurut saya tidak harus semuanya, karena memang Gurindam 12 ini pendidikan bukan hanya untuk anak ini. Ini sampai pendidikan politik ada di sini. Ya. Tadi tubuh, ada anggota tubuh itu dia harus kuat. Ya, sampai gundik pun disebut di situ. karena Ustadz di Gurindam 12 ini pasang di mana ada umroh. Di Kepri itu kan ada umroh, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di kampus itu, di auditorium, Gurindam 12 itu ditulis melingkar di atas itu. Ya, di bandara kita keluar dari situ, ya, itu bandara namanya Raja Haji Fisabilillah, itu ya, kakeknya Raja Ali Haji itu. Itu sudah ada Gurindam. Nanti masuk kota ada Taman Gurindam. Jadi mereka ini sangat mengagungkan Gurindam ini sebagai warisan budaya tadi, itu betul ya. Tapi itu tadi, kok nilai-nilai dalam Gurindam yang pendidikan akidah, akhlak, ibadah itu nggak diterapkan dalam pendidikan orang Melayu. Nah, akhirnya Melayu jadi lemah di situ. Jadi itu ya. Jadi di samping tadi Pak Budi latar belakangnya, tapi itu harus ada data, ya. Harus ada data. Anda harus menemukan bahwa memang Gurindam 12 ini tidak diterapkan dalam pendidikan sebagai pedoman pendidikan anak itu ya, itu nggak diterapkan. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, sudah mencatat ya semua untuk perbaikan legislasi ini. Kita sepakat ya bahwa dalam ujian tertutup ini sudah oke dinyatakan lulus. Ya. Akan memperbaiki dan kalau sudah siap nanti menyiapkan untuk ujian terbuka. Ini angkatan berapa nih PKU-nya?
Semester Bareng. 6. Oke, sama Oh, semester 6. Semester 6 satu. ya ya. Baik, Semester 5 menuju 6. semester 6. Masih banyak ya waktu ya. Baik, Ya, Ustaz. yang sempurna lah ininya apa disertasinya. Saran Pak Adian saya sangat menarik ya. Baik, terima kasih semuanya dan kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, makasih Ustaz Ya. Dias. Saya pamit juga. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Revisinya ada di Pak Arwi ya. Revisi apa namanya? Notulennya ya. Baik Ustaz. Notulen Terima kasih revisi. banyak. Ya. Terima kasih banyak Ustaz Budi. Ya. Ending. Terima kasih Ustaz Ending. Yo. Oke, Kang. Ya, enggak. Sudah? Ada lagi? Sampein? Selamat. Oke. Stop. Siap. Askar kapan? Enggak tahu.